Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perkutut Aji. Masih di Sinau Perkutut Lokal Alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah katurangan yang sangat langka. Bisa dibilang hanya ada 100 juta satu mungkin kalau bisa dibuat presentase. Acuannya masih sama dalam buku Kelurahan Palsi, yaitu Katurangan Perkutut Lokal Kelurahan Palsi Pusat. Ini adalah perkutut mistikonyo atau perkutut putih. Kita langsung membahas ciri-cirinya. Yang pertama, semua bulu putih keperakan. Bisa kita lihat ini bulunya putih keperakan semuanya. Yang kedua adalah mata merah. Ini mata merah. Yang ketiga, paruh merah muda keras. Ini paruhnya merah muda dan teksturnya keras. Bisa diingat-ingat, teksturnya keras. Yang keempat, kuku putih, terlihat pembuluh darahnya. Jadi ketika kuku ini kita pegang, di dalam kuku itu biasanya ada garis pembuluh darah seperti ini. Yang kelima, dada putih kekuningan. Ini dadanya putih bersih kekuningan. Sebenarnya perkutut putih atau perkutut mistikonyo ini adalah perkutut albino. Jadi tidak hanya perkutut saja yang bisa berwarna putih, tetapi semua hewan bisa berwarna putih. Karena secara ilmiah hewan bisa berwarna putih itu adalah sebuah kelainan genetik atau gen albino yang menyebabkan kulit, mata, bulu, paruh itu tidak bisa membuat pigmen melanin. Apa itu pigmen melanin tidak saya jelaskan di sini, bisa silahkan di googling karena penjelasannya akan panjang. Yang kedua, ada juga perkutut yang berwarna putih tetapi tidak albino, yaitu perkutut leukistik atau perkutut yang berwarna putih tetapi dia itu matanya tetap mata normal, tidak mata merah, karena leukistik itu hanya sebagian pigmen yang hilang atau dia hanya bisa menyebabkan bulu saja yang berwarna putih. Kenapa perkutut putih itu sangat langka dan sangat mahal? Tidak hanya perkutut saja, semua hewan albino itu mahal karena memang yaitu tadi presentase ada itu hanya sekitar, kalau bisa dibilang mungkin 100 juta satu yang asli lokal alam tentunya. Nanti saya akan jelaskan perbedaan yang asli lokal alam dan yang asli ternakan. Bahkan konon perkutut mistikonyo asli lokal alam itu harganya bisa sampai puluhan juta rupiah, yang asli lokal alam tentunya. Bagaimana cara membedakan perkutut lokal alam asli dan lokal alam ternakan? Kita ulas bersama-sama. Yang pertama, kita ke ciri-ciri paruhnya dulu. Ciri-ciri paruhnya. Paruh asli lokal alam itu keras. Karena dia di alam jadi paruhnya keras. Kalau dia ternak itu paruhnya lunak. Kalau kita sudah biasa memegang perkutut lokal alam dan perkutut crossing contohnya, atau perkutut Bangkok, maka akan tahu bahwa paruh perkutut itu keras atau lunak. Yang kedua adalah bulu. Bulu, kalau kita coba cabut bulu ekor atau bulu sayap, tulangan bulu itu kalau asli lokal alam, kalau kita patahkan itu dia renyah dan mudah patah. Tetapi kalau ternak dia itu lentur.
Jadi kalau kita patahkan itu nggak langsung patah, tetapi hanya melepas atau hanya bengkok saja. Tapi kalau asli lokal alam dia cenderung mudah patah. Selanjutnya kita ke postur atau badan. Badan kalau asli alam itu dia kekar dan keras berisi singset. Sedangkan kalau ternak dia cenderung lunak atau empuk. Karena di alam pakan itu sendiri juga mempengaruhi fisik. Kalau di alam itu kan dia memakan biji-bijian, kerikil dan lain-lain. Tetapi kalau ternak sejak lahir dia itu sudah memakan makanan yang sudah disediakan manusia. Jadi tekstur badan itu juga sangat kelihatan. Yang kedua adalah kaki. Kaki ini maksudnya adalah delamaan atau telapakan kaki. Kalau asli alam dia cenderung kasar, dan kalau ternak dia itu basah dan halus. Kalau dipegang itu seperti ancles dan teksturnya itu halus. Ini juga karena apa? Karena kalau di alam itu kenapa kasar? Karena dia mangkringnya itu bukan hanya di satu pangkringan atau di satu dahan saja, tetapi dia berpindah-pindah ke dahan satu dan ke dahan yang lain, sehingga biasanya tekstur delamaannya itu sangat kasar. Sedangkan kalau ternak itu kan biasanya dia hanya mangkring di satu pangkringan yang sama sejak lahir, makanya dia cenderung basah dan halus. Dan ini yang bisa menjadi patokan yang sering saya pakai adalah lurik kalungnya itu. Kalau asli alam itu tipis dan dia itu cenderung tipis mengerucut. Kalau ternak itu tebal. Ini lurik di sini nih, sayang ini tidak kelihatan. Kalau dia asli alam dia biasanya tipis, luriknya tipis-tipis. Tapi kalau dia lokal ternak biasanya dia itu tebal luriknya. Ini sebagai contoh, sebagai perbandingan. Yang ini adalah ternak dan yang ini adalah alam. Bisa kita lihat perbandingan luriknya. Kalau ternak itu dia cenderung tebal seperti ini, tebal, dan seluruhnya tebal. Kalau lokal alam dia cenderung tipis dan lebih banyak daripada ternak. Nih, luriknya tipis-tipis dan intensitasnya itu lebih padat kalau lokal alam. Sedangkan ternak itu biasanya sedikit dan tebal-tebal. Ini berlaku bagi perkutut kalong tepuk yang asli alam itu biasanya itu dia tuh dari sini sedikit tebal, lalu dia mengerucut tipis. Kalau yang ternak biasanya dia itu tebal semua, nggak ada tipisnya, mesti tebal dan sama. Itu perbedaan lokal alam ternak, perbedaan lokal alam dan perbedaan ternak bisa dilihat dari luriknya. Semoga bisa menjadi referensi dan menambah pengetahuan bagi panjenengan semua. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update menarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.